warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Hamka dengan NIM 25540110125, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video mungkin pada pagi hari ini yaitu membahas tentang at-ta'aruf, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yaman, Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Idris. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, peran. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Sabahul khair. Sabahun nur. Tayyib. Jadi sebelumnya saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian pada hari ini. Dengarkan baik-baik namanya. Saya akan absen satu-satu. Latifatul Ulia, Hadir Ustaz. Ernita, Hadir Ustaz. Aulia, Hadir Ustaz. Faisal, Hadir Ustaz. Rukaya Sahra, Hadir Ustaz. Reski, Hadir Ustaz. Sahra, Hadir Ustaz. Elvira, Hadir Ustaz. Regina, Hadir Ustaz. Yahya, Hadir Ustaz. Rafidatul Rafiah, Hadir Ustaz. Sabita, Sifwa. Sakit. Jadi ada satu orang yang tidak hadir pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan mengulangi kembali atau memberikan motivasi terhadap kalian tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab. Jadi di sini saya akan menguraikan tujuan mempelajari bahasa Arab. Yang pertama yang harus Anda ketahui di sini adalah untuk mempermudah dalam memahami dan membaca Al-Quran. Itu tujuan pertama daripada mempelajari suatu bahasa Arab. Yang kedua adalah memahami Islam secara mendalam, seperti menafsirkan Al-Quran. Itu perlu penalaran dengan bahasa Arab. Yang ketiga, untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, khususnya dalam berbahasa Arab. Ya, itulah tiga tujuan utama mempelajari suatu bahasa Arab. Apalagi kita di madrasah ini sangat penting sekali mempelajari suatu bahasa Arab. Ya. Baik, sebelum kita masuk materi, saya akan breaking dulu. Ya, saya menghitung mulai dari 1 sampai 3. Anda menyanyi dengan bahasa Arab wahid sampai 10. Wahid, isnani, salasa. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat, hamsatun lima, sita
Wahid isnani selasa. Wahidun Kim peserta. Isnani dua salasatun tiga arba'atun empat hamsatun lima sitatun enam sab'atun tujuh samaniyatun delapan tis'atun sembilan Asaratun 10. Syukran. Baik. Jadi pada pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu saya membahas tentang isim dhamir dengan isim isyarat. Iya. Yang mana pada isim dhamir yang saya jelaskan pada minggu lalu ada pembahasan tentang haza dan hasihi. Ada huwa, hiya, ana, anta, dan anti. Iya. Huwa, ana, dan anta itu adalah isim isyarat. Isim dhamir munfasil. Iya. Dhamir munfasil untuk laki-laki. Sedangkan dhamir munfasil untuk perempuan ada kata hiya, ana dengan anti. Sedangkan isim isyarat adalah kata haza, hasihi, dan zalika tilka. Ada yang menunjukkan kata dekat, ada yang menunjukkan kata jauh. Ya, itu dalam isim isyarat. Mungkin pada pembahasan kita minggu lalu ada di antara kalian yang belum mengerti tentang pembahasan ini. Siapa tahu ada di antara kalian ingin bertanya tentang pembahasan kita lalu. Ada yang bertanya? Saya Ustaz, Ya, kepada. saya mau bertanya, kenapa kata haza rujulun bukan pakai kata hazi rajul? Ya, ada di antara kalian yang menjawab? Saya Ustaz, Ya, kepada. karena haza itu adalah bentuk mufrad laki-laki, sedangkan hazihi adalah bentuk mufrad perempuan. Ya, syukran. Masih ada pertanyaan? Saya Ustaz, Ya, silakan. kenapa dalam kalimat ini memakai huwa mudarrizun bukan pakai dia mudarrizun? Ada yang bisa menjawab? Saya Ustaz, Ya, kepada. karena huwa bentuk mufradat dari laki-laki, sedangkan dia itu adalah bentuk mufrad untuk perempuan. Ya, syukran. Jadi semua jawaban akan terjawabkan oleh temannya sendiri. Ya, tayyib. Itu benar semua apa jawaban dari temannya sendiri tentang pembahasan kita pada materi minggu lalu. Sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, agar siswa mampu memahami dan mengucapkan kosakata dasar, perkenalan, memperagakan dialog sederhana, dan menulis. Yang kedua, siswa mampu menirukan bunyi huruf, kata, dan frasa sesuai dengan pendengaran dengan pelafalan, makhraj, dan intonasi yang baik dan benar. Yang ketiga, siswa menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, itu tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini adalah kegiatan inti. Saya akan menampilkan video yang ada di hadapan kalian, unsur ila sabura. Jadi anak-anakku sekalian tolong diperhatikan dan dicermati dengan baik tentang judul kita pembelajaran pada hari ini adalah surah Al-Ta'arifu bin nafsi wa bil amilina fil madrasati, yaitu perkenalan diri. Ya. Nah, ini ada ismi Herunisa. Ya. Jadi seorang siswa naik di atas untuk memperkenalkan dirinya. Iya. Ini dia di atas ismi Herunisa, namanya Herunisa. Ya. Iya.
Ya, ini selanjutnya hasa rajulun ismuhu Muhammad Faiz huwa mudarrisun madrasati. Iya, penggunaan kata hasa di situ sudah dijelaskan pada pertemuan kita minggu lalu. Hasa itu adalah laki-laki menunjukkan kata dekat. Hasa ini laki-laki ismuhu Muhammad Faiz huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru kepala sekolah. Iya. Iya. Nah, ini juga tercermati dan melihat di atas buku tulis zalika rajulun ismuhu Nasrullah. Ya, ini salika, kata-kata salika itu menunjukkan kepada jarak yang jauh. Itu adalah seorang laki-laki ismuhu namanya Nasrullah. Iya. Iya, huwa aminul maktabi, dia adalah penjaga perpustakaan. Ya, itu tugas daripada. Ya, ini lagi Hazar rajulun ismuhu Zaki Mubarak. Ya, ini namanya ismuhu Zaki Mubarak. Jadi pada contoh kita minggu lalu saya membahas tentang ini Hazar, menunjukkan yang jarak dekat, seperti misalnya ini adalah jarak dekat. Sedangkan kata zalika menunjukkan kata yang jauh, seperti ini. Zalika saburatun misalnya, di sana tempatnya membantu zalika saburatun. Ya, itu adalah menunjukkan kata jauh. Ya, tilka saburatun. Iya. Zalika jidarun, itu di dinding. Hadza kalamun, ini pun pulpen. Iya. Hadza hazihi saburatun, ini papan tulis. Iya, seperti itu dalam penggunaan bahasa atau penunjukan jarak yang dekat. Jadi sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan ini, atau sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, materi yang kita bahas pada sore hari ini, sebelum saya akhiri, saya akan membagi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok diskusi untuk akan didiskusikan bersama temannya. Ya, tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Ya. Jadi setelah nanti hasil diskusi, maka hasil diskusi itu akan dipresentasikan sama kalian semua. Ya. Apa hasil daripada diskusi kalian semua, dan akan dipresentasikan di hadapan Bapak Guru. Iya. Dan Bapak Guru akan menilai hasil presentasi kalian. Ya. Jadi saya akan bagikan ini, ya, untuk didiskusikan di mana letak perbedaannya antara teks yang pertama dengan teks yang kedua. Ya, dalam pembahasan ini, jadi di mana letak perbedaan antara teks pertama dengan teks kedua. Tulis, ya. Jadi ya, jadi yang dulu diskusikan, ya. Silakan kerja.
Silakan dikerja. Diskusikan apa perbedaan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Ya, dengan artinya. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa? Iya. Jadi dikumpul? Iya. Dan saya akan melihat salah seorang siswa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Dari kelompok 1 dulu. Silakan, tafadhal. Presentasikan, membacakan hasil diskusi tadi. Tafadhal. Ya, silakan baca. Berdasarkan hasil diskusi dengan teman saya, kami dapat menyimpulkan teks pertama mendeskripsikan seorang siswi bernama Faruk dan beberapa temannya. Teks kedua mendeskripsikan sebuah madrasah sekolah, kelas, dan letaknya. Terjemahan dari teks di atas. Teks pertama, wahai Faruk, saya adalah seorang siswa di madrasah ini adalah saudara saya, namanya Lukman. Dia seorang siswa dan ini adalah teman saya, namanya Fitria. Dia seorang siswi. Itu adalah guru saya, namanya Ustazah Nafisa. Dia seorang guru bahasa Arab dan itu adalah seorang Ustaz Mansur. Dia adalah kepala sekolah. Terjemahan teks kedua. Ini madrasah saya. Madrasah ini besar, teratur, dan indah. Madrasah ini berada di depan masjid besar. Madrasah ini berada di Jalan Soekarno nomor 7. Dan ini adalah kelas saya. Kelasnya luas, indah, dan teratur. Sekian deskripsi saya. Terima kasih. Ya, yang lain kelompok 2. Siapa yang membacakan deskripsi dari kelompok 2? Tafadhal. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Teks pertama mendeskripsikan seorang siswa bernama Faruk dan beberapa temannya. Ya, dibacakan artinya juga. Yang lain bisa membacakan artinya. Kelompok 3 membacakan hasil deskripsi. Ya, silakan. Ini hasil diskusi dari kami dalam kelompok 3. Teks pertama mendeskripsikan seorang siswa bernama Faruk dan beberapa temannya. Teks kedua mendeskripsikan sebuah madrasah atau sekolah, kelas, dan tempatnya. Ini sekolahku yang besar. Terjemahan teks kedua, ini madrasah saya. Madrasah ini besar, teratur, dan indah. Madrasah ini berada di depan masjid besar. Madrasah ini berada di Jalan Soekarno nomor 7 dan ini adalah kelas saya. Kelasnya luas, indah, dan teratur. Terjemahan teks pertama. Wahai Faruk, saya adalah seorang siswa di madrasah ini. Ini adalah saudara saya, namanya Lukman. Dia seorang siswa dan ini adalah teman saya, namanya Fitria. Dia seorang siswa. Itu adalah guru saya, namanya Ustazah Nafisa. Dia seorang guru bahasa Arab dan itu adalah Ustazah Mansur. Itu adalah
hasil diskusi, dari hasil presentase atau diskusi dari masing-masing kelompok. Jadi Bapak Guru dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang pertama, siswa dapat membedakan dan mendeskripsikan antara teks pertama dengan tes yang kedua dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengartikan kalimat bahasa Arab dengan baik dan benar. Jadi itulah kesimpulan daripada hasil deskripsi dari anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran kita ke depannya lebih ditingkatkan lagi cara belajarnya, ya. Jadi sebelum saya menutup materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan mengulangi kembali pelajarannya kita tentang penggunaan kata haza dan hasihi. Ya. Jadi kata haza dengan hasihi adalah ada kata muzakkar dan ada kata muannas. Haza itu adalah menunjukkan kata muzakkar, menunjukkan kepada laki-laki, sedangkan hasihi itu adalah menunjukkan kepada muannas. Begitupun kata salika dengan tilka. Iya. Salika itu adalah muzakkar dan tilka itu adalah muannas, menunjukkan kepada perempuan. Iya. Jadi ada perbedaan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan dalam pengucapan di dalam bahasa Arab. Iya. Jadi seperti itu model pembelajarannya. Jadi ada kata haza, hazihi. Iya. Jadi haza itu dipergunakan kepada laki-laki, tidak boleh dipergunakan kepada perempuan. Sedangkan hazihi itu adalah untuk perempuan, tidak boleh dipergunakan kepada laki-laki. Nah, seperti haza rajulun. Iya, itu adalah bentuk laki-laki. Hazihi Fatimatun, ini adalah Fatimah. Ya, tidak mungkin kita mengatakan haza Fatimah, tidak mungkin. Iya, tidak cocok, tidak pas. Ya, karena satu laki-laki menunjukkan kepada laki-laki dan laki-laki, satu juga menunjukkan kepada perempuan. Haza itu adalah laki-laki, sedangkan Fatimah adalah perempuan. Jadi harus kita pakai hazihi Fatimatun. Iya. Jadi begitu penggunaan dalam isim isyarah. Ya. Jadi untuk menutup materi kita pada hari ini, jadi saya tekankan kepada anak-anak sekalian belajar dengan giat, karena mempelajari suatu bahasa harus kita banyak mempelajari suatu kosakata. Iya, bahasa Arab dipelajari harus banyak kita mempelajari suatu kosakata, memperbanyak kosakata kita hafal. Iya, sama juga dengan bahasa Inggris. Kalau kita mau pintar bahasa Inggris, harus kita juga banyak mempelajari suatu kosakata. Iya, inilah kosakata yang sangat perlu kita pelajari. Iya, kita tidak bisa berbahasa Arab tanpa ada kosakata kita hafal. Iya, itu kuncinya. Itu kuncinya dulu. Jadi tak usahlah kita terlalu panjang lebar untuk membicarakan, misalnya untuk mengartikan secara keseluruhan. Cukuplah kita bahasa sehari-hari dulu yang kita pergunakan dalam berbahasa Arab, seperti kaifa halukum, man anta, man anti. Iya. Di mana? Misalnya, aina tata'allam? Iya, ana ashabu ilal madrasati, misalnya, saya pergi ke sekolah dengan naik apa? Ya, apakah dengan sepeda atau dengan motor? Jadi itu saja dulu bahasa sehari-hari yang harus kita pelajari dulu. Iya. Ya. Jadi untuk menutup materi kita pada kesempatan hari ini, saya persilakan untuk anak-anak sekalian membacakan doa penutup untuk menutup materi kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Terima kasih kepada kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.